Halo teman-teman, kembali lagi bersama Doyan Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah bencana yang mengerikan yang menimpa bumi, di mana semua makhluk hidup harus berpindah tempat ke sebuah planet yang baru di luar angkasa, karena bumi tak lagi bisa dihuni. Terpaparnya polusi yang mengandung sebuah zat beracun di setiap pelosok bumi yang mengharuskan umat manusia meninggalkan bumi. Hanya tersisa 2 orang yang bertahan dan mencoba mencari tahu tentang bencana tersebut. Sebelum masuk ke alur pembahasan, saya selalu mengingatkan bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Jadi, mohon maaf jika dalam penyampaian saya yang kurang baik. Dan inilah film I.O. Film dibuka di saat semua permukaan bumi telah terpapar oleh sebuah oksigen yang beracun dan hanya menyisakan seorang perempuan yang bernama Sam Weldon. Dirinya adalah putri dari seorang profesor yang bernama Harry Walden. Namun, sekarang dirinya hanya hidup sebatang kara, sendirian, tanpa adanya kehidupan apapun di muka bumi. Kehidupan manusia kini telah berimigrasi ke sebuah planet di dekat Jupiter dengan sebutan planet baru yaitu Io. Hanya Sam sendiri yang memutuskan untuk tinggal di bumi seorang diri, sembari meneliti dan menemukan cara-cara agar manusia bisa kembali ke bumi dengan bisa beradaptasi dengan polusi saat ini. Hari-hari yang selalu dilaluinya terasa begitu hampa dan kesepian. Kehidupan yang selama ini berada di bumi telah lenyap karena terpaparnya polusi oksigen beracun yang menyerang ke pelosok bumi, mengharuskan Sam selalu mengumpulkan data dan berusaha meneliti paparan oksigen beracun itu. Di sebuah gedung terbengkalai, dirinya menemukan sebuah kehidupan larva nyamuk, padahal kadar amonia udara di tempat itu sangat tinggi. Hal itu membuat dirinya yakin dengan teori yang dikemukakan ayahnya, bahwa kehidupan akan bisa beradaptasi dengan berjalannya waktu tanpa mengharuskan meninggalkan bumi. Setelah mendapatkan sampel dari gedung tersebut, Sam kembali pulang ke sebuah rumah di atas pegunungan yang cukup tinggi, di mana di tempat itu kadar oksigen masih dalam keadaan normal. Sam selalu memberitahu kepada kekasihnya yang berada di sebuah planet baru di luar angkasa. Ia bernama Elon, atas penemuan terbarunya yang ia temukan di bumi. Mereka selalu berkomunikasi dengan sebuah alat pengirim pesan jarak jauh. Elon sangat senang atas penemuan-penemuan Sam, meskipun Elon selalu membujuk Sam agar ikut bersamanya ke sebuah planet baru, karena menurutnya kini bumi tak lagi bisa untuk ditinggali. Selesai mereka berkomunikasi, Sam pun mengambil seekor lebah yang ia pelihara dulu bersama ayahnya. Bukan tanpa alasan Sam memelihara lebah tersebut, agar lebah-lebah itu bisa membantu menyerbukan tanaman yang ada di rumah kaca milik Sam, hingga semua tanaman itu bisa berbuah. Di tengah bencana saat ini, Sam selalu mencari cara agar dirinya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan buah-buahan yang ada di rumah kaca miliknya. Sam pun mencoba memasukkan seekor lebah ke dalam sebuah box kaca. Dirinya mengisi udara dan air yang telah terpapar racun yang ia bawa dari gedung yang sebelumnya ia kunjungi. Namun sayang, lebah tersebut mati dalam hitungan detik. Hal itu bukan pertama kalinya ia gagal. Serangkaian percobaan telah ia lakukan, namun dirinya selalu gagal dengan semua itu. Kehidupan yang dijalani Sam dihabiskan hanya untuk penelitian, belajar, mengurus semua tanaman dan mengamati luar angkasa. Berharap keadaan bumi kembali membaik dan semua orang yang berada di planet Io bisa kembali ke bumi. Tak lama Sam pun mendapatkan sebuah pesan masuk dari Elon. Pesan tersebut nampak begitu penting bagi dirinya. Namun, sebelum Sam membaca semua isi pesan dari Elon, layar monitor miliknya mengalami kerusakan. Hingga Sam pun akhirnya harus mencari sebuah monitor baru di kota. Dirinya pergi ke sebuah perpustakaan yang sudah terbengkalai, sekaligus mencari bahan-bahan yang mungkin masih bisa berfungsi. Di saat dirinya telah mendapatkan monitor yang ia cari, sesuatu yang mengerikan pun terjadi, di mana badai besar pun terjadi melanda kota tersebut. Sam pun kembali meninggalkan tempat tersebut dan kembali bergegas ke rumahnya. Nampaknya badai tersebut telah lebih dulu memporak-porandakan rumah Sam. Semua fasilitas yang dimiliki dan semua hasil penelitian Sam kini telah lenyap. Sedih jelas yang ia rasakan saat ini. Terasa begitu mengerikan keadaan bumi saat ini, menghancurkan semua harapan makhluk hidup yang ada. Di tengah kepanikan yang dirasakan Sam, ia pun mencoba memasangkan monitor yang baru ia temukan dan mengecek kembali pesan yang sebelumnya belum sempat semuanya ia baca. Rupanya pesan tersebut berisi bahwa koloni yang berada di planet Io telah menemukan planet serupa dengan bumi dan mungkin layak untuk ditempati oleh makhluk hidup. Elon juga meminta Sam agar dirinya pergi dari bumi dengan sisa armada Exodus yang berangkat 4 hari lagi menuju planet Io.
Dengan rasa lelah yang menimpa dirinya di hari itu, ia pun tertidur dengan lelapnya. Sampai pagi telah menyapa dirinya. Sam pun mencoba mengecek sisa-sisa fasilitas yang tersapu oleh badai. Betapa terkejutnya Sam ketika semua yang ia miliki nampak begitu hancur berantakan. Bahkan lebah yang sebelumnya ia ternak kini menghilang. Kabar buruk itu Sam beritahukan kepada kekasihnya Elon, dan mungkin tidak ada harapan lagi bagi dirinya untuk melanjutkan hidup di bumi dan akan segera menyusul Elon ke planet Io. Setelah menyampaikan kabar buruk itu, Sam berjalan keluar rumah. Nampak dirinya melihat sebuah balon helium yang mendekat dan mendarat tepat di hadapannya. Rupanya balon helium itu dikendarai oleh seorang pria yang bernama Micha, yang telah terombang-ambing begitu lama di udara. Hingga akhirnya dirinya menemukan Sam. Micha mendatangi tempat itu bukan karena tidak ada alasan. Dirinya mencari ayahnya Sam. Entah apa yang membuat dirinya ingin bertemu dengan Dr. Harry. Sam mencoba menenangkan pria tersebut dengan memberikannya segelas air yang berwarna keruh. Micha sempat ragu untuk meminumnya. Lalu, Sam pun menjelaskan bahwa air itu telah melewati beberapa penyaringan sehingga air tersebut berwarna keruh. Sam pun sempat berbohong kepada Micha bahwa Dr. Harry sedang berada dalam misi penelitian di luar sana, dan Sam mengaku bahwa dirinya adalah asistennya. Namun hal itu tidak membuat Micha pergi dari rumah Sam. Dirinya berniat untuk menunggu Dr. Harry sampai kembali. Setelah mengobrol begitu panjang, Sam menyediakan sebuah makanan yang tersisa di rumahnya untuk Micha. Nampak begitu lahap Micha menghabiskan makanan itu karena tidak ada makanan yang Micha temui saat dirinya mengudara, dan tidak ada lagi yang bisa dimakan ketika bencana itu menguasai bumi. Untung saja Sam membuat rumah kaca untuk persediaan makanannya. Setelah menghabiskan makanannya, Sam membawa Micha ke sebuah tempat observatorium miliknya. Betapa terkejutnya Micha melihat begitu banyak alat-alat perlengkapan elektronik yang dimiliki Sam. Sam juga meminta agar Micha bermalam di rumahnya, mengingat cuaca di luar begitu tidak bersahabat. Akhirnya Micha pun menuruti kemauan Sam, karena bagaimanapun juga Micha tidak mempunyai lagi tempat tinggal selain balon helium miliknya. Di saat mereka mengobrol tentang bagaimana satu sama lain bisa bertahan hidup, Sam pun menanyakan kepada Micha bagaimana dirinya bisa bertahan hidup di sebuah balon helium tanpa sedikit makanan di dalamnya. Namun rupanya Micha enggan untuk menjawab semua pertanyaan Sam, dan akhirnya Sam pun memutar sebuah video dokumentasi ayahnya yang menunjukkan seekor babi yang mampu bertahan hidup di tengah polusi yang beracun. Sam menjawab bahwa hal itu hanya sementara dan akhirnya babi itu pun akan mati. Sam pun menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kehidupan manusia akan bisa diperbaiki di bumi, hanya butuh waktu dan proses yang panjang, hingga semua bencana itu akan berakhir. Sam mengakui bahwa dirinya bukanlah asisten dari Dr. Harry, melainkan anak Dr. Harry, dan juga dirinya mengakui bahwa ayahnya sudah meninggal. Mendengar hal tersebut, Micha pun merasa sedikit dibohongi, sehingga dirinya bertanya di mana makam dari ayahnya itu. Sam pun mengantarkan Micha ke sebuah tempat di mana ayah dan ibunya dimakamkan. Melihat hal itu, Micha pun merasa kasihan terhadap Sam, karena dirinya tak mungkin meninggalkan seorang wanita yang bertahan hidup sendirian di tengah bencana yang menimpa bumi. Dirinya mencoba memujuk Sam agar dirinya mau ikut meninggalkan bumi dan menyusul orang-orang yang sudah berada lebih dulu di planet Exodus. Sam pun menyetujui ajakan Micha dan dirinya memberi kabar kepada Elon bahwa dirinya akan secepatnya menyusul Elon ke planet yang baru itu. Namun, balasan Elon membawa sebuah kabar buruk di mana dirinya ditugaskan untuk mencari planet baru untuk dirinya ditempati. Hal itu membuat Sam begitu sedih karena harapan untuk bersama Elon yang selama ini Sam impikan harus pupus. Di sisi lain, rupanya Micha yang berada di luar yang selalu mengecek arah angin, karena jika arah angin itu tidak berubah, mereka tidak bisa pergi ke landasan di mana Exodus akan berangkat. Micha begitu nampak kesal dengan semua itu dan kembali ke rumah dengan keadaan kesal. Sam yang melihat hal itu mencoba menenangkan Micha dengan memutar lagu romantis dan mencoba mendekati Micha sembari memeluknya. Hal itu Sam lakukan karena meluapkan kekesalannya terhadap Elon, karena dirinya telah pergi meninggalkan Sam untuk selamanya dan memilih untuk mencari planet yang baru. Setelah merasa tenang, Sam pun memperlihatkan kepada Micha sebuah planet Io yang berada di dekat planet Jupiter, dan juga Sam menceritakan keinginannya untuk pergi ke sebuah museum pameran yang berada di tengah kota, karena dirinya belum sempat melihat ke museum itu di saat pameran terakhir yang ada di bumi sebelum dunia berada dalam kondisi sekarat. Pagi hari, di saat Micha sedang tertidur lelap, dirinya mendengar pengumuman bahwa di luar sana cuaca begitu buruk. Hal itu membuat keberangkatan Exodus diubah. Mendengar hal itu,
Micha segera mendatangi Sam dan memberitahukan bahwa persediaan helium yang ada di balonnya terbatas dan tak akan mungkin sampai keberangkatan Exodus ditetapkan lagi. Hanya ada satu cara agar mereka mendapatkan helium, di mana mereka harus pergi ke suatu tempat di mana persediaan helium masih banyak ditemukan. Sam dan Micha pun berniat untuk pergi ke sana dengan menggunakan ATV milik mereka. Pergi ke suatu tempat kota mati yang begitu menyeramkan dan tidak ada kehidupan sama sekali. Sesampai mereka di sana, Micha pun dan Sam memasuki sebuah restoran yang dulu terlihat mewah dan menemukan beberapa tabung helium yang mereka butuhkan. Perjalanan yang cukup jauh tidak memungkinkan untuk mereka pulang, ditambah pencahayaan di kota tersebut begitu gelap, mengharuskan mereka harus bermalam di tempat itu. Setelah melewati malam yang cukup mengerikan, akhirnya pagi pun menjelang. Micha segera mengisi balon miliknya dengan helium yang ia temukan. Namun, di saat Micha sedang mengisi balonnya, Sam berpamitan untuk pergi sebentar ke sebuah tempat. Meskipun telah diingatkan bahwa mereka akan pergi 1 jam lagi, rupanya Sam pergi ke sebuah museum yang selama ini ingin Sam kunjungi. Di sana dirinya melihat betapa megahnya museum itu, hingga dirinya menemukan sebuah lukisan Exodus yang selama ini ingin dia lihat beserta tulisan yang berada di lukisan tersebut. Namun, rupanya Sam tidak mengerti dari arti tulisan itu. Di sisi lain, Micha yang sudah selesai mengisi balonnya merasakan khawatir terhadap Sam, hingga dirinya memutuskan untuk menyusul Sam ke tempat di mana Sam berada. Sesampainya di sana, Micha menemukan Sam yang sedang termenung mengamati lukisan Exodus yang ia temukan. Sam mengetahui kedatangan Micha. Dirinya menanyakan arti dari tulisan yang ia temukan, dan Micha menjelaskan arti dari filosofi tulisan tersebut. Micha juga mengajak agar Sam secepatnya meninggalkan museum itu, karena mereka akan segera berangkat ke sebuah peluncuran Exodus. Namun rupanya Sam menolak ajakan Micha, dan tiba-tiba dirinya membuka masker pelindung yang ia kenakan. Hal itu membuat Micha begitu panik, karena radius racun yang ada di tempat tersebut begitu tinggi. Tidak bisa satu makhluk hidup pun yang akan bisa bertahan di radius tersebut. Namun, rupanya Sam lebih dulu membuka maskernya dan bercerita bahwa semua mimpinya selama ini telah tercapai, dan berpesan agar Micha tetap hidup. Lalu, film pun selesai. Film ini disutradarai oleh Jonathan Helfert dengan dibantu 3 penulis yakni Clay Jeter, Charles Pano, dan Willy Basanta. Berhasil menyuguhkan film yang begitu apik, memberikan nuansa yang begitu dipenuhi dengan kesendirian, dan memperlihatkan begitu mengerikannya jika bumi tak lagi bisa dihuni oleh manusia. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat dan bisa bertemu di pembahasan film selanjutnya. Saya ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.